Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai praktik maisir, gharar, dan riba yang dilarang dalam asuransi syariah. Yuk, mari kita simak videonya. Assalamualaikum Besti. Waalaikumsalam Nabila. Wah, lagi pada diskusi apa nih? Kayaknya seru banget. Kamu kepo ya? Ini loh, kita lagi diskusi soal maghrib dalam asuransi syariah, yang menjadi salah satu hal yang membedakannya dengan asuransi konvensional. Maghrib, apaan tuh? Maghrib itu singkatan dari masyir, gharar, riba, kaidah fikih yang dilarang syariat Islam dan terkandung dalam praktik asuransi konvensional. Oh gitu. Coba dong tolong kalian jelasin bagaimana pengertian maisir, gharar, dan riba itu. Dan bagaimana sih implementasinya dalam asuransi konvensional itu? Oke, jadi maisir itu adalah semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lainnya tanpa melalui jalur akad yang sudah digariskan oleh hukum syariah. Perpindahan harta tersebut bersifat spekulatif atau untung-untungan. Dapat terjadi melalui taruhan atau mengadu nasib. Dan bisa juga terjadi pada permainan dan transaksi muamalah sehari-hari loh. Maisir dalam permainan itu, contohnya, semua bentuk permainan, perjudian, atau taruhan yang menggunakan kartu, dadu, atau anak panah. Kemudian, ada juga taruhan uang pada pertandingan olahraga, seperti sepak bola dan pacuan kuda. Itu semua juga termasuk maisir loh, teman-teman. Kalau maisir dalam transaksi muamalah itu, contohnya, praktek asuransi konvensional. Karena di sini terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan atas suatu sebab yang belum tentu terjadi di masa depan. Atau, kapan terjadinya pun kita nggak pernah tahu. Misalnya, seorang nasabah asuransi membeli polis asuransi kendaraan bermotor dengan premi 2,5 juta per tahun. Suatu hari, mobilnya ini mengalami kecelakaan, dan nasabah tersebut mengalami kerugian atas kerusakan mobilnya. Biaya perbaikan mobil sebesar 10 juta rupiah, dan setelah dilakukan klaim investigasi, perusahaan asuransi setuju untuk membayar klaim perbaikan mobilnya. Dalam kasus ini, nasabah akan merasa diuntungkan, karena dengan membayar premi 2,5 juta, ketika terjadi klaim, dia mendapatkan ganti rugi sebesar 10 juta dari perusahaan asuransi. Namun, sebaliknya, kalau tidak terjadi klaim selama periode asuransi, maka uang preminya akan hangus. Di sini, pastinya dia akan rugi kan? Nah, kalau gharar, aku yang coba jelasin ya. Jadi, secara istilah fikih, gharar adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Gharar dalam transaksi jual beli, contohnya seperti jual beli janin anak sapi yang masih ada di dalam perut tanpa menginginkan induknya juga, jual beli susu sapi yang belum diperah, atau jual beli benang wol yang bahan bakunya masih ada di kulit domba yang masih hidup. Gharar dalam transaksi muamalah seperti asuransi konvensional adalah di mana tertanggung, pemegang polis, dan perusahaan asuransi saling tidak mengetahui risiko atau kerugian apa yang akan terjadi di kemudian hari dan kapan kerugian tersebut akan terjadi. Sehingga kontrak asuransi yang dilakukan pada kondisi tersebut dibuat berdasarkan pada pengandaian atau ihtimal atau asumsi terjadinya suatu kerugian. Selain itu, gharar karena adanya ketidakjelasan untuk selisih antara jumlah klaim yang diterima dengan premi yang dibayarkan. Contohnya, seseorang tertanggung membeli asuransi jiwa dengan besar uang pertanggungan 700 juta. Di tahun ketiga, tertanggung meninggal dunia, sedangkan dia baru bayar premi 10 juta. Dalam kasus ini, ahli warisnya akan mendapatkan santunan asuransi sebesar jumlah yang penuh, yaitu 700 juta. Lalu pertanyaan yang muncul, dari mana selisih 690 juta tersebut?
Disinilah letak gorornya. Hal ini dikarenakan asuransi konvensional memakai akad tabaduli atau jual beli atau pertukaran dengan konsep risk transfer. Artinya, si tertanggung memindahkan risiko yang mungkin terjadi pada dirinya atau harta bendanya kepada perusahaan asuransi dengan cara membeli proteksi risiko. Nah, beda praktiknya dalam asuransi syariah, karena sejak awal akadnya takafuli atau tolong-menolong dengan konsep risk sharing atau berbagi risiko antar sesama peserta asuransi. Jadi, peserta asuransi sudah tahu jika suatu saat dia meninggal dunia, sedangkan premi asuransinya belum lunas dibayarkan, maka selisih 690 juta tadi berasal dari bantuan para peserta asuransi lainnya melalui dana tabaru atau dana tolong-menolong. Oh, ternyata maisir dan goror seperti itu. Untuk riba sepertinya aku bisa coba jelasin deh. Riba itu berupa penambahan uang pada transaksi pertukaran atau jual beli secara barter, ataupun transaksi pinjam-meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu di tempat pertukaran. Contohnya, bunga uang pada saat kita menabung, mengambil kredit, atau berinvestasi lain di bank konvensional, atau juga bunga uang dari rentenir. Dalam asuransi konvensional, pengelolaan investasi premi tentunya bebas menggunakan bank apa saja, termasuk bank konvensional. Sedangkan, dalam asuransi syariah, bank yang wajib menjadi partner asuransi dalam pengembangan investasi tentunya adalah bank syariah, yang di dalam pengelolaan investasinya tidak menerapkan sistem riba atau pembungaan uang, tapi lebih ke sistem bagi hasil dengan akad mudharabah. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mengerti ya tentang praktik maisir, goror, dan riba yang dilarang dalam asuransi syariah. Terima kasih sudah menyimak video ini ya teman-teman. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.